طيب بسم الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. طيب طلاب الكرام الحمد لله in this chance في هذا اللقاء we can meet again نستطيع أن نستمع في هذا الفيديو in this video we can gather, kita dapat bersama kembali in this video so in this chance I'm going to give the more explanation. Saya akan memberikan penjelasan yang lebih terkait dengan Google Meet yang kita laksanakan masih it's still about news item news item seperti yang kemarin kita sudah pelajari bahwa tentang berita news item, bagaimana memaparkan sebuah berita bagaimana memaparkan sebuah berita it could be about it can be, itu bisa tentang criminal news, berita kriminal, economic, business, politics, world news, entertainment, tentang kriminal tentang kejahatan, pencurian dan lain sebagainya, ekonomi tentang mungkin banyaknya sulitnya keuangan di masa sekarang, bisnis misalkan tentang bisnis yang sedang bagus di masa sekarang, politics banyak mungkin tentang omnibus law dan lain sebagainya. World news ini bisa tentang apa? COVID-19, vaksin dan lain sebagainya Atau mungkin sekarang ada landslide, longsor, or flood banjir kita berdoa kepada teman-teman atau saudara muslim di sana, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin entertainment tentang hiburan-hiburan di kita, atau mungkin tentang sport juga bisa tentang sport sekarang sedang booming kemarin sudah ada Yonex Thailand Open, kemudian juga Toyota Thailand Open nanti juga akan ada World BWF World Tour Finals di Bangkok, Thailand. Itu terputar dengan banyak sekali many kinds of news item so I repeat jadi news item text adalah sebuah teks that yang tells about, yang menceritakan tentang information related to, yang berhubungan dengan events of the day peristiwa hari ini peristiwa yang hangat, which is considered, yang dipertimbangkan penting atau newsworthy artinya layak untuk diberitakan. Ini tentang informasi terkini berita-berita tentang tadi ekonomi, olahraga, entertainment, tentang dunia, sebagainya. And then the function is to inform the readers, untuk menginformasikan kepada readers or listeners about events of the day. Karena di sini untuk news item bukan hanya tulisan bukan hanya di koran, artikel, tapi news item bisa berupa video atau juga radio, video mungkin YouTube dan lain sebagainya atau mungkin dari televisi dan lain sebagainya. So do you still remember the structure? The structure of the kita look at the previous slide. This is the generic structure the generic structure of
news item yang kemarin telah pelajari ya. News isi ada title, kemudian ada title, lalu juga ada newsworthy events ya, atau recount, ringkasan ya, dalam bentuk ringkasan ya, menceritakan apa kegiatan peristiwa berupa ringkasan. Jadi paragraf pertama itu ringkasannya ya, judulnya harus memang eye catching ya, harus memang bagus, menarik, membuat orang interesting ya, to know. Lalu background of the events ya, ini tentang elaboration what happened, rincian ya, data-data pendukung. Ini juga biasanya gabung dengan sources ya, gabung dengan sumber. Sources atau sumber ini, sources or sumber ya, dalam bahasa Indonesia ada beberapa commands ya, keterangan yang disampaikan oleh participants yang memang dia ya dalam kasus tersebut atau peristiwa tersebut, yang dia mempunyai kewenangan, kebijakan dan lain sebagainya ya, yang juga punya authorities gitu ya, expert on the event ya. Oke, itu tentang kemarin, mengingatkan kembali, dan kontennya tadi ya sudah gitu kan. Oke, then next we are going to this is the example of the news item text. Ini diambil from Jakarta Post, udah lama. Judulnya menarik ya, really interesting. Title or headline ya, dalam dunia pemberitaan dengan headline ya. Headline-nya ada apa nih, headline-nya nih gitu ya. Title itu ya. Title. Ini termasuk kepada news item. Mungkin yang berita-berita yang ada di televisi, ya, berita yang ada di koran, ini harus punya dasar ilmu news item ya. Seorang reporter, seorang penulis berita gitu ya. Ini harus punya dasar-dasar dari apa? News item. Ya, should have the basic of news item. Harus punya dasar-dasar dari news item text. The title or headline. Ya, di sini ada 8 Bekasi police test positive for COVID-19 after handling jobs law protest. Ya. Jadi 8 polisi Bekasi tes positif ya, positif for COVID. Ini positif COVID after handling, setelah menghandle atau menangani protes tentang undang-undang ketenaga kerjaan gitu ya. Ini di Jakarta Post, ini yang buatnya Jakarta Post gitu ya. Dan dia juga pembuat berita gitu ya. Nah, di sini Jakarta, Sunday, Oktober 18th ya, 18 Oktober 2020. Ini jam 3 sore ya, 3:10. Nah, ini title atau headline. Nah, ini disebut dengan newsworthy event. Ya, newsworthy event, atau bisa juga lead paragraph. Paragraf pembuka awal gitu ya. Disebut dengan newsworthy event ya. Ini berupa summary ya. Ini summary berupa summary of events. Dan ini ya, it should answer 5WH ya. 5WH, 5W1H ya. Seperti what, apa sih, ada apa sih gitu ya. Nah, ada apa, what happened, lalu who, siapa yang, who is who is the participants ya, siapa yang berlaku di sana. Di sini ada polisi Bekasi ya. Lalu juga bisa aware di mana di Bekasi gitu ya. Lalu juga ada where, what sudah, who sudah, why, kenapa sih ini terjadi gitu ya. Kenapa terjadi di sini? Karena
deployed ya, handle the rallies ya. Jadi di sini si polisi diturunkan atau disebarkan to handle rallies ya, untuk mengatasi apa unjuk rasa ya. Nah, gitu ya. Lalu how gitu ya. Lalu kenapa ada unjuk rasa ini? Karena ini ya, the House of Representatives atau DPR approve, menyetujui ya, adanya job creation law atau undang-undang cipta kerja yang kita sering dengar dengan omnibus law ya, omnibus law, undang-undang cipta kerja. Nah, kapan, when gitu ya, ini Oktober gitu ya, tanggal 5 Oktober 2020. Itu untuk menjawab gitu ya. Lalu bagaimana bisa tadi gitu ya, karena dia menghandle dan lain sebagainya. Harus menjawab 5W satu hal. Nah, the paragraph ini bisa tadi ya, background of the event. Ya, background of the event. Atau di sini bisa juga supporting paragraph. Ini untuk mensupport statement atau summary di sini sebagai rinciannya. Ya, sebagai rinciannya. Hendra said dan sebagainya gitu ya. Hendra said 5 of police personnel took swab tests on 11 October after securing demonstration against the job creation law ya, atau undang omnibus law from 8 ya. Jadi ini Hendra mengatakan bahwa 5 orang dari polisi itu took swab test ya, mengambil atau melaksanakan swab test pada tanggal 11 Oktober setelah securing mengamankan demonstration ya, pendemo against ya, yang melawan omnibus law ya, dari ya, demo ini dari tanggal 5 sampai tanggal 8 ya. 3 others officer ya, 3 polisi yang lain had swab test ya, 3 polisi yang lain itu sudah dites tanggal 6 dan dia positif ya. Currently tracing is also being carried out. Nah, yang ini juga tracing ya, pelacakan is being carried out, ini sedang dilakukan. Ada perkataan juga di sini ya, ada perkataan di Hendra ini juga Hendra menegaskan they are showing some symptoms ya, mereka menunjukkan beberapa gejala such as seperti loss of smell, hilang indera penciuman, and slight fever, demam ya, said Bekasi Police Chief Hendra Gunawan ya, ujar dari Hendra Gunawan on Saturday as quoted by ya, pada hari Saturday, hari Sabtu ya, as quoted sebagaimana dikutip oleh kompas.com itu ya. Ini sources dan juga supporting paragraph ya, ini bisa bergabung sih. Jadi di sini antara background of the event gitu ya, kadang-kadang langsung bergabung dengan sourcesnya gitu ya dalam kenyataannya. Oke, we go to the next. Ini ya, ini judulnya bagus ya. Minister Tito encourages, menghimbau atau mendorong ya, stay at home recreation atau liburan di rumah saja during, selama ya, selama liburan ya, amid ya, di tengah-tengah ketakutan virus gitu ya, di tengah-tengah ketakutan virus ini. Dibaca silahkan. Home Minister atau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian has encouraged, sudah menghimbau atau mendorong publik ya, kepada masyarakat umum to spend the next long weekend at home, untuk menghabiskan liburan akhir pekan yang lama ya, at home, di rumah,
concern ya, dan ada di tengah-tengah perhatian di atas mungkin serangan yang potensial ya, atau mungkin in COVID-19 cases ya, untuk yang di atas mungkin antisipasi potensi melonjaknya kasus COVID-19 selama liburan. Ini kan ini Oktober ya, tanggal berapa nih, 18. Nanti tanggal ini kan ada Maulid Nabi ya, ada cuti juga. Oke, he advised against traveling. Dia juga menyarankan against untuk tidak traveling to other regions, kepada wilayah lain, and visiting, dan juga mengunjungi popular tourist destination ya, atau tujuan wisata yang terkenal ya. To prevent, untuk mengantisipasi further transmission, atau penyebaran yang lebih lanjut ya terhadap personal yang sangat mematikan. Terus diinikan gitu ya, based on our revision long weekend usually bla 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 gitu. He called the public until the last ya. Ini nextnya. Nanti akan ada pertanyaan. Nanti yang akan antum silakan isi. You have to fill it in Google Form ya, in Google Form. The first questions, what kinds of text is it? Ini jenis teks apa? The second, what is the social function of the text? Number three, what is the news about? Number 4, who suggested the public to spend the long weekend at home, gitu ya. At home. Okay, number 3, what is the news about? Number 4, who suggested ya. Siapa yang the public ya, atau halayak umum, to spend, untuk menghabiskan long weekend at home, siapa. Lalu number 5, why did he encourage the public not to go traveling? Kenapa gitu ya, dia mendorong atau menghimbau kepada masyarakat umum untuk tidak traveling or visiting other regions ya, atau mengunjungi daerah yang lain atau destination tourist, atau tujuan wisata selama long weekend. Number 6, when could the public take the collective leave days of Maulid? Ya, kapan ya orang-orang umum ya, atau misalkan masyarakat mengambil collective leave days atau cuti bersama ya dari Maulid? Kapan, di tanggal berapa aja? Ya, di teks sudah ada. How should the regional heads minimize the public mobility? Bagaimana seharusnya si kepala daerah meminimalisir ya mobilitas umum ya, mobilitas umum. Yang ke-8, mention the source ya, sebutkan sumbernya ya, of information used in news ya, the source, sumbernya. Siapa sumbernya? Fulan dan Fulan gitu ya. Nah, itu Fulan dan Fulan. Tapi itu sedikit. Untuk yang wajib diisi itu cukup 5 pertanyaan. Number 1 until number 5. Yang 6, 7, 8 itu adalah bonus. Kalau antum mengerjakan berarti nilai tambahan, kalau tidak pun antum sudah dapat nilai pokok gitu ya. Nilai pokok. Jadi yang dia wajibkan number 1 until number 5. Number 6, 7, and 8 itu sunnah gitu ya. Udah tapi ya. Okay, maybe that's all from this meeting. Thanks for your attention. We finish ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.